Ya, baik, kami lanjutkan. Bang Rey, tadi menyambung statement dari Bang Rey soal profesionalitas gitu yang kemudian dipertanyakan, soal ancaman demokrasi dan lain. Tapi tadi ke Panglima TNI sempat menyatakan bahwa yang mengisi jabatan aktif itu harus mundur atau pensiun dini. Apakah itu cukup menurut Anda? Akhirnya kan mereka disadari juga bahwa pola yang kayak begini nih justru bisa mengancam ke dalam. Mengancam apa? Mengancam pertama tentu aturan yang berlaku di lingkungan mereka. Yang kedua profesional mereka. Dan boleh jadi kalau udah begini sama-sama mentok. Nah, kenapa dia bukan saya? Ini kan naluri kekuasaan semua. Kenapa dia yang dapat ini, dapat dia, apa kelima macam-macam dan seterusnya. Oh, tiba-tiba yang gini kok naik bisa 2 pangkat karena politik macam-macam. Ya. Jadi mengganggu kemudian kaderisasi itu juga. Itu yang penting dan juga disadari bahwa kalau mereka terlalu dalam masuk ke sipil ini, justru pada tingkat tertentu akan membuat mereka, mohon maaf ya, bahasa saya mungkin nih, ricuh di dalam. Bumerang juga ke ujung-ujungnya gitu. Nah, itulah salah satu yang harus diperhatikan oleh institusi TNI gitu. Nah, yang kedua yang saya mau katakan nih, mungkin bahasanya begini. Kalau lama-lama begini, nanti di TNI itu pendidikannya ada pendidikan pembangkangan, ada pendidikan kesehatan, ada pendidikan pertanian macam-macam dan sebagainya gitu. Untuk apa? Ya untuk ini semua gitu. Mengisi forum-forum yang disediakan oleh undang-undang ini. Sementara undang-undangnya hampir tiap tahun memperluas lagi. Iya. Ketika dikritik, mereka akan mengatakan diatur ada aturannya ada. Kan sesuai dengan permintaan, nanti juga diawasi oleh DPR. Apanya? Pengisian jabatan yang 2.500 itu gimana DPR ngawasinya? Gimana cara DPR mengawasinya? Oke, saya jawab dulu. Bung Teddy gimana DPR mengawasinya? Lewat. Oke, saya jawab dulu ya. Tidak terawasi. Tidak terawasi. Okay. Saya jawab yang mana dulu nih? Yang loyalitas atau yang mana nih? Bebas. Oke. Ya, saya jawab yang terkait dengan nanti ada perwira TNI aktif di perbankan apa dan lain-lain. Loh, justru RUU TNI ini membatasi mereka. Ini semangatnya di situ. Batasannya kayak apa sih yang dibikin orang mau tahu? Batasannya kayak apa sih gitu? Ini kita masih sedang mendiskusikan. Besok kita rapat dengan Menhan dan Panglima untuk mendengar masukan. Hari ini kita rapat dengan Pepabri. Mereka juga memberikan masukan. Kita ingin di jabatan-jabatan tertentu. Saya pribadi, ini pendapat saya pribadi, harus di jabatan-jabatan tertentu yang ada kaitannya dengan ketahanan pangan dan nasional. Kalau misalnya yang disebutkan Pak Rey tadi di perbankan, ya saya juga nggak setuju. Ya, itu yang satu. Yang kedua terkait dengan loyalitas. Ya. Terkait dengan loyalitas ini, tadi saya ngelihat cuplikannya itu, oh ya ini pasti loyalitasnya dengan Panglima. Ya, Al-Araf ya, tadi mempertanyakan loyalitasnya nanti ke menterinya, ke lembaganya, atau tetap ke Panglima. Ini sebentar Pak, ini belum dulu sebagai bukti buat Anda, Bung. Sebentar. Kekhawatiran Anda itu. Sebentar, Pak. Ini hari ini nih. 200 perwira kursus singkat manajemen dan bisnis di Hambalang. Itu berita kemarin. Itu berita kemarin. Saya jawab kursus dulu, singkat untuk manajemen. Saya jawab dulu ya yang satu-satu masalah loyalitas. Nah, pertanyaannya loyalitasnya kemana? Gampang, loyalitasnya adalah ke bangsa dan negara dan ke presiden. Itu satu. Yang kedua, contoh ada mayor jenderal TNI yang ditempatkan di deputi di BIN. Apakah serta-merta dia loyalitasnya langsung kepada Panglima? Tentunya militer ini sudah diajari dengan chain of command. Dia loyalitasnya kepada siapa? Kepada supremasi sipil. Siapa sipilnya? Kepala BIN. Kepala BIN. Anda yakin langsung tegak lurus ke Kepala BIN itu? Nggak ada, itu keliru. Di mana-mana di Sesko, di Akmil, chain of command paling tinggi bagi tentara adalah Panglima TNI. Nggak ada itu terhadap sipil. Dan nggak diatur di mana-mana soal itu. Kecuali kalau Panglima TNI baru dia kepada presiden. Ini loyalitasnya ke negara. Iya, ini soal loyalitas. Soal loyalitas ini publik sudah bisa menilai lah. Kita tahu kalau soal itu. Kita dengarkan dulu penjelasan lengkapnya. Silakan. Begini. Anda tidak bisa mengatakan, oh ya ini sudah pasti. Kenapa kok saya tadi mengatakan loyalitasnya kepada bangsa dan negara? Karena dia harus mementingkan kepentingan negara itu yang mana duluan. Itu yang paling penting. Apabila dia diberikan tugas di BIN, ya tentunya tugas utama yang harus dilakukan adalah kepada BIN. Apabila dia melenceng, ya jangan bertugas di sana, kan seperti itu. Dan sekali lagi, itu atas permintaan lembaga terkait sesuai dengan keahliannya. Mohon maaf, mana ada pejabat di Republik ini yang loyalitasnya bukan kepada bangsa dan negara. Semuanya. Semuanya seperti itu. Cuma itu perlu kita jabarkan dalam bentuk yang teknis. Saya meskipun bukan pejabat macam-macam, ya loyalitas saya juga kepada bangsa dan negara. Makanya saya kritik ini. Menurut saya ini nggak tepat. Pak, loyalitas saya pada bangsa dan negara, Pak. Nah, itu dia. Semua kita ini, khususnya pejabat ya,
itu loyalitasnya kepada bangsa dan negara. Betul. Cuma oleh karena itulah dia terlalu umum, kita harus jabarkan. Nah, bangsa dan negara itu direpresentasi oleh presiden. Betul. Di level bawah misalnya gubernur, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya iya, makanya saya bilang loyalitasnya pada bangsa dan negara dan presiden. Titik. Ya. Kan saya sudah sampaikan tadi. Jadi, makanya jadi bukan lagi Panglima Oh, iya. TNI. Tapi ada chain of command di dalam organisasinya dia. Jadi adalah kepala ngikut bin. ke Saya kepala contoh, dari saya organisasi sederhana. itu, Saya contoh gitu loh. sederhana. Loyalitasnya tetap di sana, tapi chain of command-nya adalah di organisasinya. Saya contoh yang se- ditempatkan. Ini ditempatkan. Saya contoh Oke. sederhana. Begitu loh. Kenapa loyalitas itu menjadi ganda? Karena misalnya keanggotaan dia adalah tetap TNI. Pangkatnya dia berasal dari TNI. Sederhana tadi saya mengambil contoh soal BIN misalnya ya. Ya. Misalnya kepala BIN ngomongnya A, Panglima TNI bilang, saya tuh pimpinan kamu lakuin yang B. Mana yang harus turuti? Nah, ini Kalau bagi menurut saya- penjelasan Abraham tentu kepala bin. Dua-duanya adalah loyalitas terhadap bangsa dan negara. Ini salah, ini salah betul. Ini makanya cara, itu satu ini cara hal. berpikir yang makanya sangat salah. alih-alih kita repot soal hal itu. Ini Lebih baik nggak usah. Ini Mending cara nggak usah. berpikir yang Oke. sangat salah. Yang Gentleman salah saja, ini gentleman bukan- saja bahwa kita strict pada undang-undang TNI yang sekarang alat ujinya nih. bahwa kalau menempati jabatan sipil mundur dulu. Begini loh, Kenapa ini- sih? Alat ujinya Teddy Adalah nih. di- Saya mohon maaf Teddy ya. kan? Ini Ya. cara berpikir Panglima yang sangat TNI salah. sudah mengatakan bahwa mereka yang duduk di jabatan sipil pilihannya cuma dua. Nah. Mundur atau Pensiun dini. pensiun Oke, dini. saya- Kita sudah, akan cukup, coba cukup. nih. Saya Oke. tadi Dia potong loyalitasnya Oke. kepada Baik. Panglima. Baik. Apa loyalitasnya Ini kepada cara presiden? Oke, baik. cara berpikir Silakan. yang sangat salah. Di mana argumentasinya ada yang salah? bilang, oh ya nanti Panglima bilang A, Kepala bin bilang B. Iya. Ini ngomongnya ini yang mana? Iya. Bukan seperti itu. Mereka ini satu kesatuan. Jadi nggak akan mungkin Ini ada dua koordinasi. komander atau komando yang berbeda. Komandonya di mana? Komandonya di Oke. presiden. Sekarang Lihat presiden Teddy. ambil statement dan Iya, keputusan apa? kalau misalnya Kepala bin dan Panglima ada dua pendapat yang berbeda dan tidak bisa memberikan keputusan yang sama, ini ada masalah. Itu kalau levelnya Datangnya ke presiden. itu kalau Gitu levelnya loh. setingkat menteri, kalau levelnya setingkat Gitu. letkol misalnya. Ya, Masa ikutnya presiden kemana? suruh ngurus letkol? Itu namanya ada koordinasi intelijen. Itu yang membawahi Nah, intelijen Polri, pindah. Makanya untuk itulah kami Bais. katakan sekalipun Gitu. itu BIN, seharusnya TNI yang masuk dalam BIN itu mundur biar tidak terjadi Jadi masalah-masalah mundur ini. dan pensiun dini adalah Oke. solusi. Kita Sekarang saya tanya dulu. Berarti Kita akan lihat bapak-bapak dulu. di sini tidak setuju bahwa Teddy, bin dijabati oleh kalau prerogatif. ternyata setelah Panglima mengatakan mundur dan Pensiun dini. tetap lanjut tanpa mundur pensiun dini, berarti loyalitasnya kepada presiden. Dengan kata lain, dengan Baik. kata lain, Baik. dengan kata lain dia Baik. tidak taat dengan Panglima TNI. Panglima TNI. Jadi ini bahaya baik, itu. Oke. Baik, baik. Apakah pernyataan Panglima TNI salah? Tidak salah. Memang nggak salah. Betul, Salah. Karena Betul. justru sesuai dengan Undang-Undang TNI. Betul. Betul. Benar. Ya, betul. Memang Justru tidak salah. tadi Lagi itu yang kita ditunggu. akan lihat Yang Teddy ini. dipermasalahkan di mana? Saya nggak paham. Yang dipermasalahkan adalah Mayor Teddy masuk dalam jabatan yang Oke. tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang TNI. Kalau dia patuh sama panglimanya, dia besok mundur. Mayor Teddy sekarang posisi Seskap di bawah Setnek sejajar dengan Sesmil dan Sespri. Jadi nggak perlu mundur. Nggak perlu mundur. Oke, baik. Nggak Usai perlu jeda mundur. pemirsa kami Itu akan sudah bahas ada apakah Mayor Teddy perlu mundur atau RPP-nya. tidak. Inilah yang Sesuai saya dengan sebutkan statement tadi. Panglima TNI terakhir. Usai jeda pemirsa. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.